Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 309 menunjukkan niat baik. Ada dua kelompok tamu hari ini. Kelompok pertama adalah para elit dari semua lapisan masyarakat di Kota Chan yang diundang atas nama keluarga Song. Berdasarkan reputasi keluarga Song di Kota Chan selama periode ini, mereka yang diundang akan pada dasarnya memberi mereka pujian. Xia Bei berkata, "Saya melihat daftarnya tadi malam. Saudara Chen, Anda harus mengenal Sun Chaolei, kepala keluarga Sun, Chen Kuangkuan, ketua grup Meijia." Setelah nada suara Xia Bei berhenti, dia berpikir keras sejenak dan menatap Chu Chen dengan kaget, sepertinya sudah hilang. Saat ini, Chu Chen adalah orang terbaik di seluruh kota Chan. Terutama pertempuran yang menggulingkan keluarga Huang yang mengejutkan seluruh kota. Menantu keluarga Song, dia adalah warga sipil dan militer. Ini sudah menjadi fakta yang diakui oleh seluruh kota Chan. Namun, sekarang Chu Chen mau tidak mau memikirkannya dengan hati-hati. Mereka yang bisa dia sebutkan di Chancheng, pada dasarnya adalah musuh. Saya benar-benar tidak punya banyak teman. Satu-satunya orang yang namanya dapat saya cocokkan adalah orang-orang asing bagi mereka. Di Yangcheng, apakah ada orang dari keluarga Ning yang akan datang hari ini? Song Xiang bertanya dengan lemah. Kata-kata Xia Bei juga mengingatkan kepala keluarga Song bahwa meskipun keluarga Song terlihat sangat cantik sekarang, ada musuh di seluruh kota. Sebelum keluarga Song benar-benar membangun pijakan, musuh Chancheng tidak berani menyentuh keluarga Song. Alasan utamanya adalah karena mereka takut pada keluarga Ning, keluarga nomor satu di Tianan di belakang mereka. Metode keluarga Ning yang kejam dan tidak masuk akal terhadap keluarga Huang menekan semua orang di Chancheng. Xia Bei tertegun dan menatap Xia Yanhuan. Xia Yanhuan berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Xia dan keluarga Ning tidak berada pada level yang sama. Jika Anda mengundang keluarga Ning dengan gegabah pada kesempatan hari ini, Anda akan ditertawakan." Chu Chen memandang Xia Yanhuan. Implikasi dari Tuan Xia adalah bahwa peristiwa kecil seperti pencatatan perusahaan farmasi Bei Chen tidak layak bagi keluarga Ning. Tentu saja ini juga benar. Sekalipun keluarga Xia mengadakan acara akbar, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengundang keluarga Ning. Ini adalah aturan tidak tertulis. Jika Anda mengirimkan undangan, Anda akan ditertawakan, kecuali keluarga Ning mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Kelompok orang kedua adalah beberapa teman keluarga Xia di Yangcheng. Beberapa orang akan datang untuk mendukung kami hari ini, kata Xia Bei. Pukul 9 pagi, keluarga Song sampai di gedung Jintan. Setelah Chu Chen turun dari mobil, dia melirik kota Jintan di sebelahnya. Ngomong-ngomong, apakah gedung Jintan masih milik keluarga Huang? Bagaimana menurutmu? Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Tentu saja itu masih milik keluarga Huang. Tapi kota Jintan sudah menjadi milik keluarga Song kita. Lokasi gedung Jintan di sini agak canggung. Dan itu adalah lokasinya. Nilainya telah jatuh. Ini adalah satu-satunya hal yang terlewatkan oleh paman ketiga saya dalam perhitungan di awal. Xia Bei berkata, "Awalnya saya berencana membiarkan Bei Chen memilih tempat terbaik di kota Chan.
Tapi siapa sangka kota Jintan, yang mana keluarga Huang baru saja dibuka dengan investasi besar, akan hancur dalam sekejap mata. Xia Yanhuan mengangkat kacamata berbingkai emasnya dengan ekspresi agak malu. Situasi keseluruhan di seluruh kawasan bisnis Canceng diganggu oleh Chu Chen sendiri. Selama periode waktu ini, dengan jatuhnya keluarga Huang, beberapa sumber daya yang awalnya milik keluarga Huang telah diambil oleh serigala lapar yang mengincar mereka. Perang bisnis ibarat medan perang, sekali terjatuh, tidak mudah untuk bangkit kembali. Sambil berbincang, rombongan orang tersebut sudah sampai di lantai 1 gedung Jintan. Chu Chen, selamat. Sebuah suara bersih terdengar dan mengulurkan tangannya ke arah Chu Chen. Chu Chen memandang pengunjung itu dengan heran. Huang Xiu-Xiu, keturunan dari keluarga Huang. Keluarga Song yang lain juga sedikit terkejut. Lagi pula, hari ini keluarga Song bisa dikatakan telah tiba di gedung Jintan sebagai pemenang, mungkin menghindari melihatnya. Huang Xiu-Xiu ada di sini, matanya cerah, dan dia mengulurkan tangannya ke arah Chu Chen tanpa menjadi rendah hati atau sombong. Terima kasih. Chu Chen mengulurkan tangannya. Di antara banyak anak keluarga Song, Chu Chen memiliki kesan yang cukup baik terhadap Huang Xiu-Xiu. Saat ia masuk ke dalam keluarga Huang dengan marah, Huang Xiu-Xiu berinisiatif mengingatkannya bahwa Chu Chen juga telah menyerah kepada Li Baotao agar kelompok Huang Xiu-Xiu tidak terlibat dalam dendamnya dengan keluarga Huang. "Di mana adikmu?" Chu Chen bertanya dengan santai. Huang Xiu-Xiu menjawab, kakak laki-laki tertua telah kembali ke sekolah master untuk belajar. Chu Chen mengangguk, bertukar beberapa kata, dan datang ke lift. Huang Xiu-Xiu membuka lift sendiri dan menyuruh Chu Chen dan rombongannya masuk. Pintu lift perlahan tertutup, penjahatnya berhasil. Huang Xiu-Xiu kembali menatap manajernya dan berkata, mulai besok, Anda tidak perlu datang ke gedung Jintan lagi. Manajer Huang tertegun dan tidak dapat mempercayai telinganya. Nona, saya tidak ingin mendengar omong kosong apapun. Huang Xiu-Xiu langsung pergi, meninggalkan pesan pada saat yang sama. Tidak ada anggota staf gedung Jintan yang dapat mempersulit Bei Chen Pharmaceutical karena alasan yang tidak masuk akal. Keluar. Huang Xiu-Xiu dengan jelas mengirimkan sinyal, tunjukkan kebaikan Anda kepada keluarga Song. Mungkin itu untuk menunjukkan kebaikannya kepada Chu Chen. Selama seluruh proses tadi, Huang Xiu-Xiu tidak berbicara dengan anggota keluarga Song lainnya. Huang Xiu-Xiu tahu bahwa orang yang benar-benar mengalahkan keluarga Huang adalah Chu Chen. Lift naik ke lantai 21, pintu lift terbuka, dan Chu Chen serta Song Yan adalah orang pertama yang berjalan bergandengan tangan. Dibandingkan terakhir kali saya datang ke Bei Chen, hari ini Bei Chen Pharmaceutical penuh energi dan siap berangkat. Karyawan Bei Chen sudah berdiri rapi di beberapa baris, dan koridor dipenuhi keranjang bunga ucapan selamat di kedua sisinya. Halo, Tuan Chu. Begitu Chu Chen masuk, suara-suara tiba-tiba terdengar serempak. Chu Chen terkejut dan melirik ke arah Xia Bei. Xia Bei tersenyum. Benar saja, detik berikutnya, suara deru terdengar lagi. Halo, Tuan Xia, Bei Chen Pharmaceutical, 2 CEO.
Xia Bei dan Chu Chen. Semua orang telah bekerja keras selama periode ini. Xia Bei membuat setumpuk besar amplop merah. Hari ini semua orang akan memberimu satu untuk membuka pintu. Karyawan Bei-Chen Pharmaceutical semuanya tersenyum, dan suara, "Terima kasih, Tuan Xia," terus terdengar. Chu Chen dan kelompoknya datang ke kantor. Orang-orang di luar mulai sibuk. Pukul 10 adalah waktu resmi berdirinya Bei-Chen Pharmaceutical. Saat ini, para tamu sudah berdatangan satu demi satu, dan Xia Yanhuan serta Xia Bei bertanggung jawab untuk menjamu mereka di luar. Selamat, terima kasih. Mantra 8 karakter terus terngiang-ngiang. Song Xieyang dan istrinya juga keluar untuk menyambut para tamu, dan Chu Chen sedang minum teh bersama Tuan Song. Pukul 9.40. Masih ada waktu 20 menit lagi sebelum upacara pemotongan pita. Pintu lift terbuka dan pasangan muda berpakaian formal masuk. Adik ketiga, ipar ketiga, selamat. Pasangan ini adalah saudara perempuan kedua Song Yan, Song Qing dan saudara ipar kedua Zhang Jian. Mengapa mereka ada di sini? Su Yuexian sedikit mengernyit, tetapi di hadapan semua orang, sulit untuk mengatakan apapun, jadi dia berjalan untuk membiarkan Zhang Jian dan istrinya masuk. Kakak ada di belakang, dia akan segera tiba. Song Qing tersenyum lebar. Bab 310 orang tidak tahu malu. Ekspresi Song Xieyang menjadi sedikit gelap. Ketika keluarga Song berada dalam situasi paling kritis, kedua wanita yang sudah menikah memilih untuk menunggu dan melihat serta memutuskan hubungan dengan keluarga Song. Setelah keluarga Song memenangkan perang komersial, Song Yun dan Song Qing mencoba pulang beberapa kali, tetapi ditolak. Selama periode ini, mereka tidak muncul lagi. Tapi hari ini, pada upacara pembukaan Bei-Chen Pharmaceutical, mereka muncul lagi, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka berteriak dengan sangat ramah. Saat berbicara, suara lain terdengar dari belakang. "Saya terlambat." Suara Nona Song Yun terdengar saat dia memegang tangan suaminya Lin Simping dan berjalan mendekat. Lin Simping mengenakan setelan jas dengan senyuman di wajahnya, dan dia menyapa para tamu saat dia berjalan. Kakak ketiga, kakak ipar ketiga, selamat. Song Yun meraih tangan Song Yan. Song Yan memaksakan senyum dan kemudian menatap Chu Chen tanpa sadar. Lin Simping berdiri di depan Chu Chen dengan senyuman di wajahnya. "Selamat kepada Bei-Chen. Saya berharap akan ada lebih banyak kerjasama antara Bei-Chen dan keluarga Lin di Canceng di masa depan. Saya jamin obat Bei-Chen akan sangat populer di apotek utama keluarga Lin." Buku terlaris. Mata keluarga Song tertuju pada Chu Chen. Kakak beradik Song muncul saat ini, dan pikiran mereka jelas. Mereka menyimpulkan bahwa keluarga Song tidak akan menunjukkan rasa malu mereka di depan umum. Tidak peduli seberapa besar keluarga Song menyalahkan mereka, itu tetap menjadi urusan keluarga Song. Jika diekspos di luar, itu akan menjadi sangat serius. Hari ini, upacara pencatatan Bei-Chen Pharmaceutical telah menarik banyak perhatian di kawasan bisnis Canceng. Keduanya muncul dan mengirimkan sinyal bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kelahiran mereka. Ini membuatku merasa seperti jatuh ke kelas bawah. Wajah Tuan Song sedikit sedih.
Dia juga tahu tentang saudara perempuan Song Yun dan Song King sebuah pemukulan. Tetapi mereka tidak menyangka akan mengambil tindakan seperti itu hari ini. Ini adalah cara untuk menarik perhatian. Song Xie yang marah dan menatap Chu Chen dengan cemas. Tindakan kedua putrinya dapat membuat marah Chu Chen kapan saja. Terima kasih banyak, kakak ipar. Chu Chen tiba-tiba tertawa, tanpa ada niat untuk marah. Pukul 9.50. Hitung mundur 10 menit menuju daftar resmi Beijing Pharmaceutical. Pintu lift terbuka satu demi satu. Para tamu undangan tiba satu persatu, dan Lin Xinping serta Zhang Jian berinisiatif untuk menjamu para tamu. Chu Chen, Song Yan berteriak dengan suara rendah. Aku merasa sedikit aneh. Mengapa ini aneh? Tanya Chu Chen. Dengan kepribadian kakak perempuan tertua dan kedua, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Song Yan berkata, mereka berdua sangat menyelamatkan muka. Tapi sekarang, aku tahu, kamu tahu. Song Yan terkejut. Jangan lupa, aku pandai mengamati seluk-beluk orang. Chu Chen tersenyum, melirik Lin Xinping di kejauhan, dan berkata dengan tenang, jika mereka hanya ingin pamer, biarkan mereka melakukannya. Tetapi jika mereka melakukannya, punya pemikiran lain. Chu Chen tidak melanjutkan. Song Yan mengerutkan bibirnya dan menatap kakak perempuan tertua dan kedua yang berdiri di samping Su Yuexian. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa di luar pintu. Sekelompok besar orang berdatangan. Pemuda yang memimpin, Chu Chen, sudah tidak asing lagi dengan Chu Chen yang pernah menamparnya di gedung Jintan. Tuan muda dari farmasi Qian, Qian Busao. Qian Busao jelas sudah bersiap dengan baik. Dia membawa hampir 10 penjaga keamanan bersamanya dan tersenyum lebar. Begitu dia masuk ke pintu, dia mengangkat tangannya ke arah Chu Chen dan berkata, "Selamat, Tuan Chu, atas kesuksesan besarnya." Dari daftar itu, pada saat ini, sebuah kalimat muncul di benak banyak orang hampir pada saat yang bersamaan. Musang merasa gelisah dan baik hati ketika memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam jago. Xiao Bei, apakah ini juga tamu yang kita undang? Xiao Bei menggelengkan kepalanya. Datang ke sini tanpa diundang, Tuan Chu tidak diterima, kan? Kata Qian Busao sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Chu Chen melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Bei, berikan aku amplop merah. Oke. Xiao Bei berjalan mendekat, mengeluarkan setumpuk amplop merah, memikirkannya, dan mengeluarkan satu. Terima kasih telah mendukung saya. Qian Busao menatap Chu Chen dengan mata menyipit. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Tuan Qian ada di sini di Beijing. Ini akan menambah warna pada upacara pencatatan kami di Beijing. Selamat datang. Lin Xinping berjalan mendekat sambil tersenyum dan membungkuk di depan Qian Busao sangat menyanjung. Song Yan mengangkat alisnya. Ekspresi Song Xie yang langsung menjadi gelap. Lin Xinping telah berhubungan dengan keluarga Qian, dan kata-katanya yang mengabaikan para tamu saat ini jelas menurunkan sikap Beijing. Kakak ipar tertua benar. Kedatangan Tuan Qian telah membuat pengpi farmasi Beijing kami bersinar lebih terang. Zhang Jian juga berjalan sambil tersenyum. Su Yuexian menunduk dan menatap Song Yun dan Song King,
Aku melahirkan 2 putri yang baik. Song Yun memandang Su Yuexian dan memaksakan senyum. Bu, jangan salah paham. Keluarga Lin telah bekerja sama dengan keluarga Qian selama periode ini. Jadi mereka semakin dekat, tidak ada arti lain. Ya, Song King juga menyatakan posisinya dengan cepat. Kedatangan Tuan Muda Qian memang di luar dugaan banyak orang yang hadir. Taruhan antara Chu Chen dan Tuan Qian telah lama diketahui seluruh kota karena berlebihan dan menyebarnya orang-orang yang peduli. Dengan berdirinya resmi BI Chen Pharmaceutical, taruhan antara kedua pihak juga akan ada dan mungkin terjadi terbagi kapan saja. Tapi Tuan Qian tidak hanya datang. Dia juga dipuji dengan antusias oleh 2 menantu keluarga Song lainnya, yang membuat orang mencium sesuatu yang tidak biasa. Kemudian beberapa gelombang orang lagi datang, juga tanpa diundang. Kamu keluarga Ye Sao Huang, putra mahkota grup Rong Dong. Ada juga beberapa tokoh besar di kawasan bisnis Canceng yang berteman dengan mereka. Semuanya datang tanpa diundang. Selamat, BI Chen, mengucapkan selamat. Hal pertama yang diucapkan semua orang saat mereka masuk adalah ucapan selamat. Namun masyarakat yang hadir semakin sadar akan potensi bau mesiu yang diseduh. Waktu yang baik telah tiba, mari kita mulai persiapan upacara pemotongan pita. Chu Chen meraih tangan Song Yan dan berjalan ke depan. Lin Xinping dan Zhang Jian saling memandang, berjalan ke arah Chu Chen secara bersamaan, dan berdiri di sisi lain Chu Chen. Lin Xinping, Zhang Jian, apa yang kamu bicarakan? Song Xie yang akhirnya tidak tahan lagi, menahan amarahnya, dan memberikan minuman ringan. Lin Xinping berbalik dan berkata sambil tersenyum, Ayah, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Jika kita bertiga adalah menantu dari keluarga Song dan memotong pita untuk BI Chen bersama-sama, itu pasti akan menjadi cerita yang bagus di kawasan bisnis Canceng. Song Yan melirik Chu Chen. Dari awal sampai akhir, Chu Chen tidak bersuara. Song Yan berpikir bahwa ini tidak seperti amarah Chu Chen. Tapi bos BI Chen yang lain tidak tahan lagi. Xia Bei berjalan sambil mencibir. Kamu memang tidak tahu malu dan tak terkalahkan. Kualifikasi apa yang kalian berdua miliki untuk berdiri di posisi ini? Begitu kata-kata itu keluar, Qian Busao, yang tidak jauh darinya, memimpin dan tertawa pelan, bersambung.